Halo teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini gue akan bahas mengenai review OM4 atau DJI Osmo Mobile 4 ini. Kemarin gue udah unboxing dan juga setup untuk pertama kalinya. Dan gue udah coba fitur-fitur barunya. Apa aja sih? Kita lihat yuk setelah yang satu ini. Kalau dilihat dari fisiknya, si OM4 ini berbeda hanya di warna saja. Tapi di bagian penjepit handphonenya ini tentu saja sudah menggunakan magnetik, ya. Makanya namanya juga create magnetic moments, ya. Bukan berarti serta-merta itu magnetik, tapi create moments yang seru, yang keren, yang bikin orang itu menjadi wah gitu kan. Jadi menawarkan beberapa fitur baru dan juga mempertahankan fitur lama, dan ada fitur juga yang disempurnakan. Kita akan bahas satu-satu. Kalau bisa lihat di sini ada penjepit di casing handphone saya. Saya pakai iPhone XS Max, ya. Dengan casing tambahan yang sangat enteng, casingnya saya masih bisa menjepit ini. Dengan bobot maksimum adalah 230 plus 60 gram. Artinya dengan casing yang tipis seperti ini masih bisa. Hanya dengan menempel seperti ini nih, ini kuat banget, tidak akan jatuh, ya. Dibilang kalau bisa force-nya, magnetic force atau kekuatan magnetnya itu adalah 50 Newton atau setara dengan 5 kg. Tapi ya bukan berarti kita naruh handphone 5 kg di sini terus bisa distabilkan, tidak. Tapi untuk dari segi motornya ini sudah disempurnakan lagi. Udah saya bahas juga di unboxing videonya bahwa motornya ini bisa menghandle beban lebih berat dan tidak goyang. Kalau itu goyang artinya itu tidak kuat atau tidak stabil. Tapi ini masih stabil dan kuat. Jadi ini keren banget. Opsi lain yang ditawarkan dari boxnya di sini kita punya magnetic ring. Ini juga bisa dipasang, tapi jangan pakai casing. Kalau ini mau dipasang harus langsung ke handphonenya dan harus dibersihkan dengan kayak apa ya? Si tisu basah dan juga ada tisu kering itu dibersihkan supaya benar-benar bersih dari kotoran dan ini bisa menempel dengan sempurna. Ya, ini bisa dijadikan seperti phone stand, jadi bisa buat kayak nonton video atau mungkin live juga mungkin ya di sosial media. Jadi bisa dimasukin tangan juga seperti ini dan juga handphonenya tetap dipegang ini nggak jatuh. Kalau mau tempelin ya tinggal dimasukin aja di sini, tempel, dan dia akan menempel. Tapi hal ini saya nggak pakai ini. Saya juga lebih ngerasa secure menggunakan yang klem yang menjepit seperti ini ke casing saya. Ya, saya lebih senang seperti ini. Jadi kalau teman-teman ini benar-benar ngikutin dari perkembangan Osmo Mobile dari yang versi pertama, versi kedua, versi ketiga, dan sampai versi keempat, itu kalau kita mungkin adain kayak semacam kompetisi cepet-cepetan untuk balancing, mungkin ini menang juara satu karena cuman sekali tempel gini aja udah langsung siap untuk ngerekam ya, untuk action, dinyalain langsung bisa dipakai. Kalau yang pertama dulu ya, kalau ingat-ingat zaman dulu itu bener-bener harus distabilkan, mungkin butuh waktu 2-3 menit. Lalu yang kedua udah better ya, mungkin kalau udah jago bisa 2 menit atau 1,5 menit. Yang kemarin yang DJI OM3 itu paling nggak butuh waktu 1 menit. Tapi kalau ini mungkin beberapa detik saja. Tep, nyalain langsung bisa nyala. Dalam beberapa detik dia langsung stabil. Ya, seperti itu, ini bedanya. Dan kita akan cobain ini nggak cuman di sini, kita akan coba membuat konten dengan fitur-fitur barunya, dan juga kita coba untuk lari. Ada jalan, ada lari. Kita lihat seperti apa hasilnya. Bisa langsung kunci, ya, jadi seperti ini aja. Tangan juga santai aja begini. Dan ini udah gerak-gerak, nggak goyang. DJI itu ternyata memang mendengarkan permintaan customer. Jadi kalau ada produk baru biasanya customer itu sudah mulai minta, oh next produk mendingan seperti ini, seperti itu. Jadi DJI ini pernah banyak juga sih orang customer yang minta tolong dong dibikin kayak ada dolly zoom-nya, mungkin seperti drone-nya Mavic 2 Zoom bisa melakukan dolly zoom. Tapi apakah mungkin di sini secara fitur ya? Tapi kalau mungkin kita mau ngakalin pakai Osmo Mobile 3 juga bisa, tapi biasanya gagal, sering gagal karena harus melakukan zoom in zoom out secara manual dan melakukan gerakannya itu benar-benar smooth. Jadi untuk membuat yang namanya dolly zoom atau efek vertigo yang bagus adalah gerakan zoomnya itu sesuai dengan gerakan kita, entah kita mundur atau entah kita maju.
Di sini sudah ada opsi yang namanya dolly zoom atau mereka nyebutnya dynamic zoom. Nah, dengan opsi ini DJI memaksimalkan yang namanya bukan optical zoom ya, digital zoom dari handphonenya. Kalau kita bisa bergerak maju atau bergerak mundur, itu nanti zoomnya akan berlawanan arahnya. Jadi misalnya kita bergerak mundur, dia malah zoom in, bergerak maju malah zoom out. Efek vertigo ini yang bisa dihasilkan dari si Dynazoom. Itu natively bisa portrait, bisa landscape. Itu terserah dari penggunanya. Ini sih keren. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya punya usaha kue atau enggak apa ya, misalnya jualan motor second, mobil second, itu bisa kayak ada efek dolly zoomnya, dibikin objeknya ini kekunci, begitu kita mundur itu backgroundnya kayak ketarik. Ya, bergunanya untuk hal-hal seperti itu. Atau mungkin teman-teman senang dengan bikin klip-klip pendek atau movie-movie yang pendek dengan hanya smartphone-nya, jadi dimaksimalkan. Apalagi untuk pengguna iPhone, fitur-fiturnya ini lebih smooth. Makanya saya pakai iPhone, bukan berarti gimana-gimana, karena experience-nya akan berbeda. Ya, aplikasinya akan berjalan juga dengan smooth, Dynazoom-nya juga bagus. Jadi ini bekerja dengan baik menggunakan iPhone. Oke, lalu fitur apa lagi sih yang menarik di OM4, yaitu ada yang namanya spin shot. Spin shot ini memungkinkan si OM4-nya itu bisa bergerak 270 derajat, itu berupa menggunakan yang namanya gimbal roll. Ya, jadi dia dari kiri gini bisa muter ke kanan. Ini kayak mirip sama Ronin, tapi kalau Ronin S itu ya, atau Ronin SC, itu bergeraknya benar-benar 360, unlimited, dia bisa muter terus karena porosnya menggunakan bukan poros yang roll tapi poros yang pen-nya. Kalau di sini kita menggunakan poros yang bagian sini nih. Ya, kita set dulu di gimbal movement-nya atau gimbal mode-nya sebagai spin shot, lalu kita tinggal geser dengan jempol kita seperti ini ke kiri dulu ya. Gerakannya bisa lambat, bisa medium, bisa cepat, tergantung kebutuhannya. Lalu begitu kita record, kita gerakin ke kanan ya. Jadi ini efek ini kayak twisting ya, lebih keren lagi sambil maju atau mundur. Jadi ada efek twisting tuh kalau misalnya ada jalan kita di terowongan atau enggak kayak di jembatan ya, jembatan yang tapi yang ada atasnya gitu biar keren. Itu kita sambil muter gitu keren banget ya. Atau ada objeknya di tengah, seluruh manusia ya, bukannya yang lain, itu sedang melakukan dance atau apa. Twisting ini bisa dilakukan di sini. Kita nyebutnya sebagai spin shot. Ya, jadi spin shot itu bukan fitur dari yang kita bisa pilih kayak time lapse, hyperlapse dan lain-lain. Spin shot itu adalah gimbal mode-nya. Makanya kalau kita lagi mode spin shot, kita bisa melakukan hyperlapse ya. Jadi hyperlapse-nya kita jadi cepat tapi sambil muter gitu. Ntar hasilnya lebih gokil lagi. Ya. Ini yang orang yang kreatif pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi bukan hanya melakukan satu fitur tapi gabungan. Top banget, top banget. Nah, kalau dari fitur foto ada penyempurnaan di bagian panoramanya. Mereka nyebutnya Clone Me Pano. Jadi Clone Me itu mengcloning kita subjeknya. Bisa menggunakan kamera depan, bisa portrait atau landscape, terserah. Tergantung, kalau kita landscape maka hasilnya akan luas banget. Kalau portrait nggak terlalu luas. Itu bisa mengcloning diri kita hingga 3. Artinya kita bisa pertama pas kita pilih, kita select objeknya dulu ya, kita pilih, ntar dia akan menghitung 5 detik mundur. Satu angle, terus kedua dan ketiga nanti digabungkan. Ya, jadi hal ini dengan kemudahan timer tadi itu ada waktu untuk pindah dan bergaya yang berbeda. Jadi orang kalau yang nggak tahu mungkin ini foto pakai apa, pakai aplikasi apa, padahal pakai OM4 dan pakai fitur Clone Me Pano. Ya, ini gampang dan juga it's fun. Kalau mau iseng juga bisa bikin, iseng ya, bisa bikin diri kita sama satu gini, tapi kepala kita di sini satu, kedua, ketiga, jadi kayak ada 3 orang. Ya bisa, badannya cuma satu, cuman kayak gitu. Ya, ini iseng-isengan aja sih. Saya kemarin cobain kayak yang Mipan, Zuzu gitu lah. Fitur Osmo Mobile 3 yang masih dipegang sampai sekarang adalah Active Track-nya. Tidak berubah jadi 4.0, masih 3.0. Jadi ini disempurnakannya di bagian objek tracking-nya. Bisa ke anak kecil dan juga binatang peliharaan. Jadi
kita bisa gabungkan juga untuk hyperlapse-nya. Jadi hyperlapse kita bisa ngunci dengan objeknya dengan si active track itu, tinggal di draw aja. Ya, jadi point of interest-nya itu kita kunci dan kita bergerak maju misalnya. Ya, misalnya kita ada Ferris wheel gitu, kita kunci, kita bergerak maju tuh jadi ngunci ke atas terus. Atau kita mau mengitari sebuah point of interest, misalnya ada patung ataupun ada apa mungkin mobil atau motor yang di tengah, kita muterin dengan hyperlapse mode. Itu bisa lock objeknya, kita tinggal muterin aja dan kameranya akan ke arah situ terus. Ini gabungan dua fitur jadi satu. Silahkan berkreasi aja dengan Osmo Mobile 4 ini yang tidak dimiliki dari produk sebelumnya. Lalu apalagi yang baru? Jadi kita tahu kalau pemegang gimbal itu ada berbagai macam. Yang saya tahu ada 3 ya. Ini namanya upright position, seperti ini, bisa maju bisa mundur. Kalau yang ini namanya side grip. Jadi kalau misalnya kita mau menyamping dibandingin begini, kita enakan seperti ini sambil record begini. Seperti itu. Yang satu lagi atau namanya underslung. Nah, kalau underslung ini kita kalau dari bawah ngesut ke atas. Seperti itu ya, bisa pegang si bagian mini tripodnya. Jadi bisa seperti itu. Lihat tuh kameranya, si gimbalnya menyesuaikan. Satu lagi namanya adalah flashlight mode, ini yang baru di sini. Jadi dia bisa seperti center lah. Jadi ngarepnya ke depan, kita megang center kan seperti ini. Ya, saya tunjukin. Ya. Saya tahan begini, dia bisa begini. Jadi gimbalnya tegak ya, kameranya seperti ya, nggak sepenuhnya tegak, saya agak ke bawah, tapi ya bisa seperti ini, kayak Ronin, ala Ronin seperti itu. Keren ya. Nah, fitur yang masih ada juga di sini adalah sport mode-nya. Ya, kalau kita mau ngerekam kayak pertandingan sepak bola atau nggak bola basket, kalau kita mengandalkan gimbal diputar begini sih agak lama ya. Tapi kalau kita mengenable ya di mode video, kita enable si sport mode-nya dengan mempress 2 kali dan yang kedua ditahan ya. Tahan terus ya, 1, 2, dia otomatis akan cepet. Gimbalnya tuh lebih kaku, tapi tetap stabil. Kalau kita lepas langsung sport mode-nya itu mati. Ini masih ada, tenang aja. Fitur itu juga jadi fitur kegemaran teman-teman yang movie maker menggunakan smartphone-nya. Ya, karena smartphone zaman sekarang udah bisa 4K, ada yang udah 60 frame per second lagi ya. Dimaksimalin aja untuk pembuatan videonya. Jadi fitur lama dari Osmo Mobile 3 tidak dihapuskan, justru ditambah. Dan masih ada di sini, ada juga yang story, pembuatan story itu untuk Instagram ya. Jadi bikin story sekarang bisa custom lagi. Jadi ada berbagai macam template, tinggal pilih aja. Terus ada yang baru namanya custom. Oke, bisa bikin story dengan landscape, tapi sayangnya tidak bisa portrait. Lalu panorama juga masih ada, foto normal ada Dynazoom yang baru, video itu juga ada slow-mo, tergantung dari handphone masing-masing, slow-mo-nya bisa berapa. Dan juga hyperlapse dan timelapse. Nah, di timelapse juga tidak lupa ada motion lapse-nya. Jadi motion lapse tidak dihilangkan, itu bisa bikin waypoint untuk melakukan timelapse ya. Jadi karena bergerak dibilangnya motion lapse. Misalnya dari matahari mau menjelang terbenam sampai benar-benar terbenam. Semua ini ada di Osmo Mobile 4 ya, tidak mengurangi fitur tapi menambah dan mempermudah si customernya. Kalau ada telepon masuk, tinggal dimatiin saja atau enggak dimasuk ke mode standby, kita tinggal angkat seperti ini. Kita bisa angkat teleponnya. Kalau selesai tinggal pasang lagi lalu good to go. Ya, ini yang tidak dimiliki gimbal-gimbal lain mungkin sampai saat ini. Hanya ada di Osmo Mobile 4 atau OM4. Oke, saya rasa itu dulu untuk review dari OM4 ini. Untuk harganya masih ingat kan, 2099 atau 2,1 juta, kembali duit 1000 perak ya. Beli yang garansi TAM ada di Urban Republic ya, toko Urban Republic. Nanti setelah tanggal 7 bisa beli langsung di sana, 7 September 2020, atau di iBox dan Erafone. Untuk pembelian online bisa dilakukan di official e-commerce kita, namanya eraspace.com. Jangan lupa beli selalu yang original yang bergaransi resmi TAM. Jangan beli yang garansi luar, nanti nggak bisa diklaim di sini. Jika teman-teman ngerasa video ini berguna, silakan tekan like buttonnya, share sebanyak-banyaknya, mau komen apapun boleh ya. Subscribe ya, pastikan subscribe supaya video ini semakin berkembang, dan pastikan juga nonton video berikutnya dari saya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.